sekretaris tadi matikan. Kamu sebagai seorang sekretaris baru pertama udah kayak gitu, sikapnya yang benar, komunikasi yang benar. Kamu itu sebagai bawahan saya, bisa deh. Kamu itu wakil dari perusahaan, baik internal maupun eksternal, paham? Pak, namanya juga saya baru belajar, kan nggak apa-apa banyak kesalahan. Saya juga belum siap, Pak. Siap nggak siap, kamu itu harus profesional. Jadi seorang sekretaris kok kayak gitu, ya bagus. Ya Pak, siap. Makan aja lah. Cuplikan tadi menggambarkan terkait dengan sekretaris Gen Z yang tidak siap untuk menjalani harinya sebagai seorang sekretaris yang profesional. Bersama saya, Lufiana Widarendro, partisipan dari Universitas Negeri Yogyakarta, akan membawakan sebuah tips and trik bagaimana kunci seorang komunikasi itu bisa berkomunikasi sukses tanpa stres. Ada beberapa tips yang saya bagikan pada video kali ini, yaitu terangkum dalam SMART. SMART di sini bukan berarti pintar, ya memang pintar, tapi saya di sini membawakan SMART itu ada berbagai nilai yang terkandung. S-nya sikap, M-nya mendengar, A-nya akurat, R-nya responsif, T-nya tulisan terstruktur. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan nilai-nilai tersebut. Yang pertama, sikap. Sebagai seorang sekretaris, sudah sepatutnya untuk melakukan komunikasi dengan memperhatikan sikap yang benar. Sikap di sini terrealisasikan melalui bahasa tubuh, mimik wajah, dan juga bagaimana cara kita itu untuk merespon pesan yang telah kita terima. Jadi, sebisa mungkin kita itu menunjukkan rasa kenyamanan, keamanan, dan juga kehormatan sebagai pendengar yang baik. Kemudian yang kedua, mendengar. Jadi, sebagai seorang sekretaris bukan hanya mendengar saja, bukan hanya didengar saja, tapi kita juga harus mendengar. Bagaimana cara kita itu untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh pihak, ide, saran, gagasan, dan juga masukan dari berbagai pihak. Contohnya, ketika ada klien yang komplain, "Mbak, saya tuh gini-gini," ya kita harus menanganinya dengan tenang. Jangan sampai kita itu harus tergesa-gesa dalam menyikapinya. Jadi, untuk yang ketiga, SMA, akurat. Sebagai seorang sekretaris harus memastikan bahwasanya informasi yang didapatkan ataupun disampaikan itu benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang sekretaris itu menjadi sebuah wakil dari perusahaan, barometer sebuah perusahaan, maju dan tidaknya sebuah perusahaan itu sendiri. Yang keempat yaitu responsif. Sebagai seorang sekretaris sudah sepatutnya untuk bisa merespon apa yang mereka dengar, apa yang mereka terima, dan apa yang mereka sampaikan. Jadi, ketika kita ada sebuah keluhan ataupun masukan, kita harus bisa memberikan feedback yang baik, umpan balik yang setimpal terkait dengan apa yang sudah kita terima. Jangan sampai kita sebagai seorang sekretaris itu menyepelekan apa yang mereka itu sampaikan kepada kita. Jangan sampai kita itu benar-benar tidak menganggap mereka itu ada. Kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain, sudah sepatutnya untuk merespon apa yang kita terima dan juga apa yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir yaitu tulisan terstruktur. Sebagai seorang sekretaris, sudah sepatutnya untuk apa? Untuk memberikan bahasa yang tepat, ejaan yang disempurnakan, dan juga sikap sopan santun itu tata krama yang baik. Karena apa? Karena seperti yang sudah kita ketahui, dalam implementasinya di kehidupan nyata, seorang sekretaris itu terkait dengan tulisan terstruktur apa? Surat, email, ataupun laporan. Jadi, sebisa mungkin kita itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai ketika kita itu disuruh oleh pimpinan, "Mbak, tolong siapkan A, B, C laporan," itu harus selalu siap dan juga sigap. Jangan sampai kita seperti yang sudah saya cuplikan tadi di awal, jangan sampai kita itu belum siap. Karena apa? Siap nggak siap, mau nggak mau, kita sebagai seorang sekretaris sudah
menjadi tugas setiap harinya, seperti itu. Jadi itu saja